Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk semua peserta didik berdoa dulu biar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan mendapatkan banyak manfaat. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doa. Allahumma bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak? Pada hari ini mungkin ada yang tidak masuk atau yang sakit? Masuk semua nih? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada kalian yang tentang sejarah Nahdlatul Ulama, lambang-lambang Nahdlatul Ulama. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah ada yang sakit? Betul. Mas semua nih? Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Nahdlatul Ulama, lambang-lambang atau simbol-simbol Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir itu tentang struktur pada kepengurusan Nahdlatul Ulama. Langsung saja mengenai sejarah Nahdlatul Ulama. NU itu organisasi yang didirikan pada tahun 1926. Tanggalnya tanggal 31 Januari 1926. Pada awalnya itu Bayai Khalil Bangkalan. Ada yang tahu Bayai Khalil Bangkalan? Tahu. Ada yang tahu? Tahu. Ada yang tahu. Itu beliau memberikan tasbih. Awal mulanya beliau memberikan tasbih kepada Bayai As'ad. Bayai As'ad itu murid dari Syekhona Khalil Bangkalan. Memberikan kalung kepada Bayai As'ad, yaitu langsung dikalungkan kepada Bayai As'ad untuk diberikan kepada Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau pada waktu perjalanan itu Bayai As'ad tidak berani memegang kalung yang berada di lehernya karena
Beliau dipasrai oleh Syekhona Khalil untuk memberikan langsung kepada Bayi Hasyim. Pada saat perjalanan beliau tidak berani memegang kalung tersebut. Sampai di Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung dia bertanya, setelah tasbih diambil Kiai Hasyim Asy'ari bertanya kepada Bayi As'ad, apakah ada pesan lain dari Bangkalan? Kontak Bayi As'ad menjawab, jawabannya Bayi As'ad yaitu ya Jabar, ya Qahar. Itu diulangi 3 kali, ya Jabar, ya Qahar, ya Jabar, ya Qahar. Dua asmaul husna tersebut diulang oleh Bayi As'ad sehingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Bayi Hasyim kemudian berkata, Allah sudah memperbolehkan untuk mendirikan jamiah Nahdlatul Ulama. Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama. Paham? Bayi As'ad diperintah Bayi Khalil untuk memberikan tasbih kepada sinten? Kiai Haji Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bayi As'ad kembali diutus Bayi Khalil. Bayi As'ad diutus kembali kepada Bayi Khalil untuk mengantarkan tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna. Jadi yang tadi ya Jabar ya Qahar. Berarti menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang yaitu Bayi Hasyim. Petunjuk sebelumnya pada akhir tahun 1924 Bayi As'ad diminta oleh Bayi Khalil untuk mengantarkan tongkat pada tahun 1924. Bayi As'ad ditunjuk untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat Al-Quran surat Toha ayat 17 sampai 23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa. Awalnya Mbah Kyai Wahab Hasbullah sekitar tahun 1924 menganggap pendirian jamiah yang langsung disampaikan kepada Bayi Hasyim untuk meminta persetujuan. Namun Kiai Hasyim Asy'ari tidak lantas menyetujui tersebut, tidak langsung menyetujui. Terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah. Dan hati-hatian Bayi Hasyim dalam menyambut permintaan Bayi Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal. Di antaranya yaitu posisi Bayi Hasyim saat itu lebih terkenal sebagai Bapak umat Islam Indonesia. Bagi para tokoh penggerak nasional, ya tokoh pahlawan, peran kebangsaan yang luas dari Bayi Hasyim itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Dikisahkan oleh Bayi As'ad Syamsul Arifin. Bayi As'ad mengungkapkan petunjuk hasil dari istikharah Bayi Hasyim justru tidak jatuh di tangan untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Bayi Khalil Bangkalan. Kami, Syekhona Khalil itu guru dari Syekhona Khalil yaitu merupakan gurunya dari segala guru. Maksudnya itu mempunyai guru yang bernama Bayi Syekhona Khalil. Ada 2 petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Bayi As'ad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Khalil. Kemudian pembentukan organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu berdiri tanggal 31 Februari 1926. Pendirinya Kiai Haji Asy'ari. Kiai Hasyim. Itu sedikit
sejarah tentang Nahdlatul Ulama. Materi yang kedua atau yang pembelajaran kedua itu mengetahui tentang lambang Nahdlatul Ulama. Ada yang tahu nih lambang Nahdlatul Ulama? Tahu nih lambang Nahdlatul Ulama? Lambang Nahdlatul Ulama itu diciptakan atau dilukis oleh salah satu ulama yang mempunyai ahli seni lukis handal, yaitu Bahyai Ridwan Abdullah. Dia diperintahkan oleh Bahyai Hasim untuk menggambar lambang Nahdlatul Ulama. Kenapa kok diperintahkan oleh Bahyai Hasim? Karena Bahyai Ridwan Abdullah merupakan ulama yang ahli lukis, ahli bidang melukis. Bahyai Ridwan Abdullah itu kelahiran Bukutan, Surabaya tanggal 1 Januari 1884. Ayahandanya bernama Kyai Ridwan. Ayahnya Bahyai Ridwan Abdullah itu namanya Kyai Ridwan. Para ulama pendiri NU mempercayakan pembuatan lambang NU kepada Bahyai Ridwan Abdullah. Saat itu Bahyai Ridwan Abdullah itu umur sekitar 63 tahun. Disuruh berhasil untuk menggambar atau melukis lambang Nahdlatul Ulama. Bahyai Hasim itu memberikan 2 syarat. Ada syaratnya tidak langsung menggambar lambang Nahdlatul Ulama. Ada 2 syarat yang diberikan kepada Bahyai Hasim kepada Bahyai Ridwan. Yang syarat yang pertama itu tidak meniru lambang lain, artinya tidak mencontek gambar-gambar lain, misalnya gambar apa kan, tidak mencontek. Serta harus mempunyai di bawah terlihat gagah itu loh Pak, terlihat gagah, dan tidak membosankan ketika dilihat. Artinya gambar tersebut tidak membosankan ketika dilihat oleh orang. Akhirnya pada pertemuan kedua NU di Surabaya tanggal 9 Oktober 1927, warga Nahdlatul Ulama pertama kali melihat lambang NU dipasang di pintu gerbang lokasi tempatnya di Hotel Menela Surabaya. Bahyai Ridwan itu wafat pada tahun 16 Februari 1962 di usia 78 tahun. Di usia 78 tahun Bahyai Ridwan wafat. Lalu dimakamkan di pemakaman Tembok Surabaya. Bahyai Ridwan Abdullah itu menjelaskan bahwa sebelum menggambar lambang Nahdlatul Ulama, beliau terlebih dahulu melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermimpi di langit itu ada gambar Nahdlatul Ulama. Bentuknya persis dengan gambar lambang NU yang kita lihat sekarang. Setelah mendengar penjelasan Bahyai Ridwan, langsung Hadratus Syekh Bahyai Hasyim Asy'ari merasa puas. Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sambil berdoa. Kami. Pertama itu Bahyai Ridwan Abdullah menggambar sketsa, menggambar banyak sketsa. Ternyata gambarannya itu tidak sesuai dengan kenyataan, artinya tidak lega dengan gambaran sketsa tersebut. Lalu dikarenakan membuatnya itu lama, terus membuat banyak terus tidak sesuai dengan keinginan, langsung
Mbah Yai Bukan Abdullah melakukan sholat istiqoroh dulu. Setelah sholat istiqoroh, pada sholatnya itu bermimpi di langit yang jernih, itu melihat sebuah lambang Nahdlatul Ulama. Pada saat itu langsung melukis, lambang Nahdlatul Ulama. Mendengar kejelasan itu, Mbah Yai Hasim merasa puas dengan penjelasan dari Mbah Yai Bukan Abdullah. Terus mengangkat tangannya lah sambil berdoa. Jelas dari kisah lambang Nahdlatul Ulama. Mengenai dengan simbolnya, lambang NU adalah bola dunia dengan memperlihatkan peta Indonesia yang diikat oleh tambah dengan jumlah untainya 99 yang diikat logam. Bola dunia itu dilingkari oleh 9 bintang melintas lagi 9 bintang yang melintas pada lambang Nahdlatul Ulama. Itu tertuliskan di tengah-tengah itu tertuliskan lafaz Nahdlatul Ulama dengan huruf Arab. Warna dasar lambang adalah hijau sebagai lambang kesuburan dan tulisan warna putih sebagai lambang kesucian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang simbol atau lambang dari Nahdlatul Ulama. Bola dunia tapi bola dunia yang berada di tengah itu melambangkan tempat kita tinggal, kan? Bola dunia yang di tengah, bola dunia yang di tengah kan ada bolanya. Itu melambangkan sebagai tempat kita tinggal, hidup, bersosial, berikhtiar, beramal dan bekerja. Bumi juga mengingatkan kita berasal dari tanah dan akan kembali lagi ke tanah. Sementara kita kembali kepadanya. Itu buminya. Globe atau globe, maksudnya globe. Kata Indonesia kan ada ini gambar di globenya itu ada lambang atau gambar peta Indonesia itu melambangkan kecintaan NU kepada tanah air. Lagi di globenya kan ada gambar peta Indonesia itu melambangkan kecintaan Nahdlatul Ulama kepada tanah air dan bangsa. Itulah makanya Indonesia Masyari mengeluarkan jagoan Hubul Watan Minal Iman. Ada yang tahu arti Hubul Watan Minal Iman? Ada yang tahu? Ada? Tidak ada? Arti dari Hubul Watan Minal Iman itu cinta tanah air adalah bagian dari iman. Pagi? Peta Indonesia melambangkan kecintaan itu kepada tanah air. Tambang yang melingkar, kan ada tambangnya ya, tambang yang pakai sebelah pinggir itu. Tambang yang melingkar itu memiliki arti persaudaraan. Tambang yang melingkar memiliki arti persaudaraan yang mengikat kita sebagai sesama muslim, sesama bangsa Indonesia dan sesama manusia. Jumlah untaiannya sebanyak 99 untaian. Itu melambangkan Asmaul Husna. Jumlah untaiannya melambangkan Asmaul Husna. Tambah talinya dengan longgar. Kenapa kok ditalikan dengan longgar? Kok enggak gitu? Ditalikan longgar memiliki arti bahwa NU selalu fleksibel. NU selalu fleksibel serta dinamis dan menentukan hukum dan sikap politik. Oke, tambang yang melingkar melambangkan tambang yang melingkar melambangkan persaudaraan. Tambang yang melingkar melambangkan persaudaraan. Selanjutnya itu 9 bintang. 9 bintang yang melingkar, kan ada 9 bintang ini.
9 bintang yang melingkar itu kalau dijadikan satu semua itu melambangkan wali songo. 9 wali yang menyebarkan Islam di Indonesia. Jika dihitung satu persatu, tapi kalau dihitung semuanya itu melambangkan wali songo. Wali Songo. Ketika dihitung satu persatu, bintang yang bagian atas itu melambangkan Nabi Muhammad SAW. Allah Ali. 4 bintang di bawah adalah ulama Rasyidin. 4 bintang yang paling bawah lagi. 4 bintang di bawahnya, paling bawah. 4 bintang di bawahnya, di bawah lambang bintang yang besar itu. 4 bintang di bawahnya itu melambangkan ulama Rasyidin. Ulama Rasyidin. Ada yang tahu siapa saja ulama Rasyidin? Ada yang tahu? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, terus Abu Bakar As-Siddiq, terus Utsman bin Affan, terus lagi Ali bin Abi Thalib, terus Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, terus Umar bin Khattab. Atas. Diulangi lagi yang keras. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Terus Umar. Umar bin Khattab. Khattab. Ali bin Thalib. Itulah yang melambangkan bintang di bawah bintang yang besar. 4 bintang di bawah tulisan NU, 4 bintang ya, 4 bintang di bawah tulisan Nahdlatul Ulama, yaitu melambangkan Imam Madhab. Siapakah saja Imam Madhab tersebut? Yang pertama Imam Syafi'i, terus Imam Syafi'i, terus Imam Ghazali. Imam Ghazali, terus Imam Ali, terus Imam Syafi'i. Imam Hanafi. Imam Hanafi. Imam Hanafi. Tapi bintang yang paling atas melambangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintang 4 bawahnya melambangkan khulafa. Bintang lagi di bawahnya tulisan N melambangkan Imam Madhab. Nah, selanjutnya tulisan N dengan huruf Arab kami. Tulisan Nahdlatul Ulama kami dengan tulisan Arab memiliki arti kebangkitan ulama. Menurut Gus Dur, ini pendapat dari Gus Dur, nama Nahdlatul itu merupakan masdar naroh dari kata yadhadu, diambil dari salah satu kalam hikmah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Di dia ada pengertiannya, yaitu jangan berteman dengan orang-orang yang tingkahnya tidak mengganggu kamu dan ucapannya tidak menjadi petunjuk bagimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit tentang lambang Nahdlatul Ulama. Untuk materi yang kali ini akan membahas tentang materi selanjutnya, membahas tentang struktur Nahdlatul Ulama. Struktur Nahdlatul Ulama itu kalau bagian pusatnya itu namanya PBNU buat kami. Struktur Nahdlatul Ulama bagian pusat namanya PBNU. Apa? Pengurus besar Nahdlatul Pengurus Ulama. besar Nahdlatul Ulama. Pengurus besar Nahdlatul Ulama ini bertempatan, kantornya bertempatan di Jakarta. PW bawahnya lagi, bawahnya PBNU yaitu PWNU. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama berkedudukan di provinsi. Bawahnya lagi yaitu PCNU. PCNU ini berkedudukan di kabupaten atau kota, misalnya Kabupaten Lumajang misalnya. Itu kalau di sini PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kalau di kabupaten, kalau di kecamatan seperti Tempeh ini, tempat kita tinggal ini, namanya apa? MWJNU, yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
Di bawahnya lagi itu kalau di desanya namanya ranting NU. PRNU. Ranting NU. Bawahnya ranting NU lagi ada anak ranting Nahdlatul Ulama. Berkedudukan di dusun atau di kelompok masjid. Promo. PBNU. Ada yang tahu ketua PBNU sekarang? Promo. Ada yang tahu? Ketua PBNU sekarang yaitu ada yang tahu? Ketua PBNU sekarang itu Kiai Haji Yahya Khalil bukan gitu. Kiai Haji Yahya Khalil. Sedangkan Rois Amnya sekarang itu Kiai Haji Miftahul Kahya. Kalau PBNU-nya, ketua PBNU-nya sekarang yaitu Kiai Haji Marzuki Mustama. Tahu Kiai Haji Marzuki Mustama? Nggak tahu gitu, masa nggak tahu? Tapi itulah struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang paling atas yaitu namanya PBNU. Bilang lagi, organisasi yang paling atas namanya PBNU. Di bawah pusat namanya PBNU. Di bawah PW lagi PCNU. PCNU. Di bawahnya PC MWCH. MWC berketepatan di mana? Matan. Kecamatan. Bawahnya MWC PRNU. ranting NU. NU. Di bawahnya ranting Anak ranting. anak ranting NU. Yang laki-laki mulai dari atas PBNU. PBNU terus PCNU. MWCNU. PRNU. PRNU. Pengurus ranting. Ranting terus bawahnya ranting Parnu. Nahdlatul Ulama. Yang kedua, mulai dari yang atas. PBNU terus PBNU terus Promo. PCNU terus MCNU Dengan paket. PRNU Aku cewek. Ketua Rois Amnya Nahdlatul Ulama sekarang. Ketua Rois Amnya PBNU sekarang siapa namanya? Kiai Haji Yahya Stakuf. Ketua Rois Am Haji Miftahul Kahya. Ketua umumnya Yahya Kiai Haji Stakuf. Boleh Stakuf. Nah, setelah saya memberikan materi sedikit tentang sejarah Nahdlatul Ulama plus struktur Nahdlatul Ulama, simbol-simbol yang ada dalam lambang Nahdlatul Ulama, saya akan memberikan sedikit soal untuk kalian. Lagi ditulis soalnya. Berapa jam nak? Pun. Soal pertama yaitu pertama itu kapan organisasi Nahdlatul Ulama berdiri? Soal pertama. Organisasi Nahdlatul Ulama berdiri. Soal kedua. Bola dunia pada lambang Nahdlatul Ulama melambangkan atau diartikan dengan bola dunia. Soal ketiga. Struktur Nahdlatul Ulama yang paling atas atau di pusat namanya struktur Nahdlatul Ulama yang paling atas atau berada di pusat namanya yang paling atas.
lambang Nahdlatul Ulama. Lukis. Nomor lima. Empat bintang di bawah tulisan Nahdlatul Ulama melambangkan empat bintang di bawah tulisan Nahdlatul Ulama melambangkan di bawah Nahdlatul Ulama melambangkan selamat mengerjakan. Dimohon ini untuk PR pertemuan yang akan datang harus selesai semua ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini dimohon untuk ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Itu saja dari saya.